Baik, teman-teman, selamat datang kembali di sesi yang kedua ya, ekologi manusia. Di sesi ini saya ingin menyampaikan soal dinamika ekologi ya, hubungan interaksi antara manusia yang memiliki sistem sosial dengan ekosistem yang memiliki sistem ekologi. Gitu. Sesi pertama tadi sudah saya jelaskan. Nah, sesi kedua ini sebetulnya secara umum adalah pembahasan masalah-masalah ekologi manusia. Tapi ini konsep dasarnya aja tentang dinamika ekologi. Konsep dasarnya tentang dinamika ekologi. Kemudian berikutnya, sesi-sesi berikutnya lebih detail tentang menerjemahkan dinamika ekologi ini ke dalam satu tema-tema khusus ya. Tema-tema khusus. Saya akan share ya suatu contoh ya. Satu contoh tentang keadaan ekosistem ya, dan bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem itu. Teman-teman nanti kita akan bukan field trip ya, Anda akan studi lapang di daerah mangrove ya, daerah mangrove. Anda akan studi lapang di daerah mangrove. Anda akan di studi lapang itu Anda akan mengobservasi fenomena ekologi manusia dari sisi bagaimana relasi-relasinya. Anda akan mengidentifikasi tentang unsur biotik abiotiknya di dalam sebuah ekosistem mangrove yang di sana juga hidup manusia. Kemudian Anda akan mengidentifikasi juga tentang sistem sosialnya. Bagaimana masyarakat di sana, bagaimana orang-orang nelayan gitu, bagaimana mereka memandang tentang mangrove, bagaimana mereka menaklukkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Anda mengidentifikasi itu dan Anda melihat sebuah perubahan-perubahan. Gitu. Bagaimana sistem sosial itu zaman dulu, zaman sekarang gitu. Zaman dulu mungkin kan orang-orangnya masih tradisional, perahunya masih tradisional, nggak pernah pakai mesin. Kemudian bagaimana teknologi mengambil ikan, berubah apa enggak, bagaimana teknologi perahu. Kemudian Anda juga ingin mempelajari tentang dinamika ekosistemnya. Bagaimana zaman dulu mangrove gitu. Bagaimana zaman sekarang mangrove. Nah, setidaknya ketika Anda melihat langsung tentang fenomena di lapangan, konsep-konsep ini dapat lebih dipahami oleh kalian ya. Jadi ini nanti kita akan studi lapangnya di daerah Cirebon ya, mangrove Cirebon nanti di ini kan. Nah, yang ingin saya sampaikan tentang penggambaran ini itu gambaran tentang mangrove ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sudah, Pak. Yang Anda lihat ini adalah ekosistem. Dia nggak ada orang nih. Yang Anda lihat ini ekosistem. Coba bisa sebutkan nggak? Ini disebut ekosistem. Tadi kan hubungan antara biotik dan abiotik. Bisa disebutkan nggak biotiknya mana? Iya, Pak. Ya, biotiknya mana? Yang biotiknya tumbuhan, yang mangrove-nya, terus ada ikan, udang. Ya. Ya. Terus yang abiotiknya ada air. Air laut ya. Nah, terus? Ya. Iya. Terus ada tanahnya juga. Ini kan dasar laut itu tanah nih. Ya. Oh iya, butuh tanah. Tanahnya ada tanah. Kemudian ada iklim ya, laut pun dipengaruhi iklim loh, panas, dingin itu dipengaruhi. Ada angin, laut juga dipengaruhi oleh angin. Ada pasang, ada
ada surut, Surut. dipengaruhi oleh angin. Itu. Jadi ekosistem biotik dan abiotik ini tuh belum ngomongin orang nih, tapi udah kompleks gitu. Kompleks nih bagaimana ikan-ikan kecil dia memijah gitu, ikan besar itu bertelur di mangrove, kemudian ikan-ikan kecilnya mencari makan di sekitar mangrove, udang-udang kecil juga cari makan di sekitar mangrove, hewan-hewan kecil juga di sekitar mangrove. Kemudian ikan-ikan kecil ini kemudian karena dia habitatnya di air pedalaman, setelah agak besar dia kemudian melaut gitu ke tengah. Sama aja kayak udang-udang, kepiting juga kalau udah besar dia ke laut gitu. Karena ini sebagai ekosistem perantara saja gitu. Jadi kalau tidak ada mangrove ini, si ikan-ikan ini nggak bisa ngirim telur gitu, atau menyimpan telur untuk menghasilkan untuk menjaga anak-anaknya tumbuh. Dan mangrove itu kan dia kemudian dia jadi sebuah produsen ya, karena dia daun-daunnya pada berjatuhan, terdekomposisi secara kimia, kemudian menghasilkan mikroorganisme pengurai. Nah, zat-zat pengurai ini, mikroorganisme ini, plankton-plankton atau bentos-bentos ini kemudian menjadi bahan makanannya si ikan-ikan kecil ini. Ya. Jadi dia ada relasi yang benar-benar kompleks ya. Jadi Anda kalau mempelajari ini gitu Anda benar-benar ya bahwa Allah atau Tuhan Subhanahu wa taala dia menciptakan bumi dan seisinya itu benar-benar luar biasa gitu. Luar biasa, sangat harmoni gitu. Sangat sempurna. Tapi yang merusak itu sebenarnya kita-kita juga gitu, manusia gitu. Kesempurnaan ini kemudian dirusak oleh manusia. Makanya ada pelajaran namanya ekologi manusia. Nah, gambar yang ini itu pendekatan ekologi manusia. Tadi saya sampaikan bahwa ini ekologi nih, ngomongin ekologi. Nah, ini ekologi manusia nih. Baru ada ngomongin orang nih. Ini baru satu orang nih. Bagaimana relasi-relasi itu ada. Satu orang ini kemudian dia juga kadang-kadang dia membutuhkan mangrove, pohon mangrove-nya ini. Apa yang dia butuhkan? Zamannya belum ada gas, ini ditebangin sama dia nih untuk kayu bakar nih. Si mangrove-nya ini. Zamannya belum ada gas ya. Dan beberapa juga di beberapa tempat ini masih berlaku. Tebangin untuk kayu bakar. Ada yang untuk membuat arang. Ya, karena arangnya kayu mangrove itu luar biasa baik ya, bagus. Dan ada juga yang ditebang kemudian dalam rangka untuk membuat tambak. Anda lihat ya, di sepanjang pantai itu semuanya tambak. Kalau Anda lihat, Anda pakai Google Earth ya, Anda lihat di pesisir dimanapun ya, dimanapun terutama di Indonesia ya, itu rusak semua karena mangrove-nya pada dipotongin, dibabat, dihancurin, kemudian bekas-bekas mangrove ini diolah tanahnya untuk budidaya tambak. Ya, ini manusia nih, ngomongin manusia. Nah, ternyata manusia juga, dia nggak cuma ngomongin memanfaatkan mangrove, dia ngomongin memanfaatkan ikan. Nelayan-nelayan itu mencari ikan kan, mencari kepiting, mencari ikan, mencari udang, baik yang kecil, baik yang besar. Ya, baik menggunakan teknologi sederhana maupun menggunakan teknologi yang modern. Dari perahu yang tidak bermesin, kemudian sehingga menggunakan perahu yang bermesin, kemudian dari alat tangkap cuman pancing mungkin atau cuman jaring, kemudian ada teknologi-teknologi kayak troll, pukat harimau, dan lain-lain. Dan jadi manusia tuh ternyata semua ekosistem ini dia gunakan gitu. Nah,
kemudian relasi ini ketika manusia berdinamika ya, berdinamika, kemudian dia memanfaat, kemudian ada sistem pasar, ya, bagaimana ada jual beli, ya, bagaimana ikan tadinya dimakan dia sendiri oleh nelayan, kemudian ikan itu akhirnya dijual sama manusia, dan dia nggak ngomongin perut dia sendiri, karena dia akan menjual dalam rangka menukar itu menjadi uang. Uang kemudian bisa dia belikan untuk keperluan-keperluan lainnya, gitu. Yang tidak bisa diproduksi oleh dia. Uang bisa membeli dia dapat beli minyak tanah, ya, bensin, gitu, uang SPP, anak sekolah, seragam, baju, karena dia nggak bisa produksi sendiri. Beli mobil, beli rumah, beli tanah, dan lain-lain. Dengan cara apa? Dengan cara ya berarti bagaimana mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya. Ikan-ikan ini diambil sebanyak-banyaknya dengan teknologi-teknologi yang dia rancang. Di satu sisi, mangrove-nya tinggal nggak ada. Mangrove-nya nggak ada karena ada manusia yang memang memanfaatkan mangrove untuk tadi yang saya sebutkan, untuk kayu bakar, untuk bikin tambak, gitu, dihilangkan mangrove-nya. Di satu sisi mangrove hilang, kemudian ikan-ikan ini tidak bisa bertelur. Ketika tidak ada bertelur, tidak ada makanan, anak-anaknya juga tidak bisa hidup karena tidak ada makanan. Kemudian akhirnya kan ikan-ikan makin jarang nih, karena kan proses perkembangbiakannya terganggu. Kalau makin jarang, kemudian manusia itu makin susah mendapatkan hasil tangkapan. Yang dia lakukan tuh sebetulnya akhirnya bagaimana merubah teknologi agar bisa menghasilkan lebih banyak tangkapan. Yaitu tadinya dia menggunakan alat kapal sederhana pakai dayung saja, dia mencari ikan di sekitar mangrove dia udah dapat gitu. Sekarang dia harus ke tengah laut, agak jauh gitu. Pakai mesin kan harus, berarti pakai alat tangkap khusus. Nah, sekarang kondisi ada satu titik kondisi di tengah laut pun nelayan nggak dapat apa-apa. Ikannya udah nggak ada. Karena dia harus lebih jauh lagi ke tengah. Berarti dia harus pakai kapal-kapal yang lebih besar. Pakai alat tangkap yang lebih canggih. Gitu. Dan orang-orang kecil tertentu yang nggak bisa sanggup. Akhirnya pada satu titik tertentu, relasi hubungan timbal balik ini kemudian menjadi nggak seimbang ya. Dan menyebabkan sebuah gangguan lah ibaratnya, yang ditandai oleh kerusakan lingkungan, ekosistemnya rusak, yang ditandai oleh bencana-bencana yang timbul karena lingkungan yang rusak, yang ditandai oleh kemiskinan ya karena dia tidak mendapatkan sumber daya, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, ini ekologi manusia. Kita membahas tentang ekologi manusia dan sehari-hari kita itu fenomena ekologi manusia adalah fenomena yang sehari-hari kamu lihat. Ya, tapi itu dia. Kamu lihat ekosistemnya apa, sistem sosialnya apa. Tapi dimanapun kamu berada, ekologi manusia, konsep-konsep ekologi manusia itu sesuatu yang terjadi setiap hari pada manusia. Gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Noval, Mariam? Tidak ada, Pak. Ya, ada ditanyakan Paham, dulu. Pak. Paham ya, berarti ya? Ya, paham, Pak. Baik, saya balik lagi ya ke tadi ya, ke PPT tadi. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak.
Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kemudian saya akan lihat menggambarkan tentang kerangka pikir dinamika ekologi. Ya ini udah ngomongin agak dalam nih, padahal ini baru pertama ya. Ini dan ini kalian ini menarik loh, ekologi manusia itu menarik ya, orang-orang lingkungan bisa meneliti ekologi manusia, kamu bisa ngambil penelitian tentang ekologi manusia, bagaimana ininya. Nah ini kerangka ekologi manusia yang terjadi di pesisir mangrove ya, pesisir desa yang memiliki mangrove yang ada di Pangarengan ya, desa Pangarengan di Cirebon. Ada orang yang kemudian yang hijau ini ekosistem mangrove-nya. Kemudian ada aktivitas, ada kelompok masyarakatnya. Kelompok masyarakat itu terdiri dari dua ya. Ada yang pelaku ekonomi gitu ya, sehari-hari dia memanfaatkan ekosistem mangrove ini. Ada yang kelompok masyarakat juga yang peduli dengan mangrove, kemudian dia menjadi pegiat mangrove, dia memelihara mangrove, merehabilitasi mangrove, memperbaiki mangrove-nya melalui program penanaman, program konservasi. Dia memberikan input-input untuk memperbaiki ekosistem. Kemudian ada juga pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada berupa ekstraktif ya, kayak nelayan kan dia ngambil di alam gitu ikan-ikannya, ini bisa salah satu dikategorikan bisa ekstraktif juga. Ada yang pembudidaya ya, jadi di sekitar mangrove itu ya itu dia saya tadi jelaskan, mangrove-nya dirubah jadi tambak-tambak, ada tambak bandeng, tambak udang, ada tambak garam gitu. Anda bisa melihat ya petak-petak mangrove itu yang tadinya mangrove kemudian dibabat karena orang-orang kecil seperti nelayan itu kan butuh tanah untuk produktivitas, untuk ekonominya dia, ekonomi. Ada juga pelaku ekonomi yang pengolah ya, jadi pengolah tuh merubah komoditi dari hulu menjadi barang komoditi lainnya gitu. Anda bisa lihat kalau di pesisir di desa Pangarengan ini bisa nemuin kelompok orang yang kemudian membantu mengupas-ngupas rajungan ya, kepiting ya. Nelayan dapat kepiting atau rajungan, terus kemudian rajungan ini kan nggak langsung dijual karena pabriknya, karena ada orang penampung yang dia tampung, yang dia minta itu bukan rajungannya tapi daging rajungannya. Jadi ada kelompok yang ngolah tuh ngupas-ngupas kulit rajungan sampai jadi daging. Kemudian daging ini kemudian dikirim ke pabriknya. Ada juga pedagangnya. Ini pelaku-pelaku ekonomi. Ini pelaku-pelaku ekonomi ini memiliki sistem sosial sistem yang khas ya, yang khas, dan tentu tiap daerah itu beda-beda. Anda di pesisir A gitu, beda dengan di pesisir Jawa mungkin berbeda ya, di pesisir Maluku misalnya, di pesisir Nusa Tenggara yang punya awik-awik ya, punya adat istiadat tentang nelayan. Beda, sistem sosialnya beda. Nah, kemudian kita lihat ekosistem mangrove juga. Di dalam ekosistem mangrove ada ekologi mangrove ya, ada di mana ada tumbuhan, ada udang, ada ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, ada kepiting kecil, kepiting sedang, kepiting besar misalnya. Ada mikroorganisme, ada bentos-bentos, plankton dan lain hasil dekomposisi seresah-seresah mangrove. Ya, termasuk ada ular di sana, ada burung-burung di sana, banyak ya. Ini ekologi mangrove. Nah, di dalam
ekologi mangrove ini terjadi perubahan-perubahan atau dinamika ekologi. Pasti terjadi dinamika ekologi akibat misalnya tadi mangrove-nya dibabat, mangrove-nya dipakai buat kayu, hutan mangrove-nya sedikit. Ada dinamika ekologi. Nah, dinamika ekologi itu melahirkan dinamika sumber daya. Jadi ekosistemnya berubah nih, terjadi dinamika. Berarti mangrove-nya nggak ada misalnya. Gara-gara mangrove nggak ada, ikan-ikan kecilnya makin sedikit karena regenerasinya terhambat. Gitu. Kemudian akhirnya terjadi dinamika sumber daya. Sumber daya di sini adalah hasil-hasil yang dimanfaatkan di dalam alam. Ya, terjadi dinamika, terjadi perubahan. Yang tadinya ikan-ikannya banyak, kemudian jadi sedikit. Dinamika sumber daya ini terdiri dari sumber manfaat substitusi, sumber manfaat hayati perantara, sumber hayati langsung ya. Sumber hayati langsung itu berarti ya mangrove-nya dimanfaatkan, ekosistemnya dimanfaatkan, hayati langsung yang berhubungan dengan ekosistem mangrove. Kemudian di sini karena ada terjadi dinamika sumber daya, terjadilah akhirnya dinamika ekonomi. Karena sumber dayanya terjadi perubahan, terjadi juga perubahan ekonominya. Yang tadinya masyarakat makmur, gitu, tercukupi, kemudian tidak makmur dan tidak tercukupi. So, sekarang di mana-mana. Orang nelayan kecil tuh hidupnya pas-pasan. Hidupnya pas-pasan, karena dia melautnya juga nggak tiap hari ya. Ada musim-musim tertentu. Hidupnya pas-pasan. Saya pernah FGD ya di kelompok nelayan di Cirebon untuk mengidentifikasi zaman dulu sama zaman sekarang. Dia bilang zaman dulu itu ikannya melimpah gitu, walaupun perahunya nggak bermesin. Jadi ya melimpah aja. Dan terkenal hidup nelayan itu foya-foya pada era itu. Dan sekarang ini sedikit itu sumber daya, terjadi dinamika sumber daya makin sedikit. Dan nelayan memang melihatnya itu karena populasi nelayan nambah. Menurut mereka populasi nelayan nambah. Dulu populasi nelayannya sedikit katanya. Sekarang nelayannya banyak, akhirnya hasil tangkapan kita sedikit gitu. Ya mungkin ada benarnya ya, tapi ternyata mereka tetap karena mungkin pengetahuan ya, memahami mangrove, fungsinya mangrove tuh seperti apa, mungkin nggak pas, tidak lengkap gitu memahami mangrove. Mangrove tuh hanya dipandang sebagai biar tidak ada abrasi gitu misalnya. Atau malah dipandang sebagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk kayu bakar. Dia nggak memahami tentang relasi ekologi di dalam mangrove, fungsi-fungsi ini. Mungkin ya seperti itu ya. Akhirnya ketika mereka mengatakan, bercerita bahwa terjadi dinamika sumber daya, terjadi hasil tangkapannya makin sedikit, yang mereka salahkan adalah populasinya banyak. Teknologinya nggak mumpuni, perahu saya nggak bisa ke laut, nggak bisa lebih jauh, karena teknologi saya nggak ada. Nelayan kecil itu akhirnya ngegantung kan dia. Mangrove-nya rusak, dia nggak punya modal untuk merubah teknologinya, kapalnya, alat tangkapnya. Akhirnya, dan ini kalau dibiarin, ini akan mengalami dinamika ekonomi yang tadinya terjadi pertumbuhan ekonomi, kemudian menjadi penurunan ekonomi dan terjadi kemiskinan dan lain-lain.
ini ya, ini mudah-mudahan Anda bisa memetiknya, memahami tentang kerangka pikir ini. Saya pikir ini udah dalam banget ya, agak dalam gitu, agak dalam. Tapi saya menyajikan pembelajaran ekologi manusia langsung to the point nih, agar konsep-konsep dasarnya Anda kuat dulu nih. Setelah itu yang detil-detil baru dipelajari. Tapi konsep dasar dulu deh, gitu, memahami ekologi manusia dari perspektif ontologi, perspektif aksiologi, sampai akhirnya ketika Anda paham bahwa ternyata menarik gitu, kemudian penting gitu memahami ini dalam konteks kepakaran lingkungan kalian gitu. Nah, kalau udah begitu, passionnya udah rada nemu gitu, dan kemudian proses belajar itu mandiri lebih mudah belajar mandirinya. Tapi kalau kerangka konsepnya rumit gitu, Anda nggak paham-paham, terus nggak to the point, saya nggak langsung ngurusnya kemana, nggak nemu-nemu, ya udah, nantinya malah tidak menemukan ini ya, passion. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Ini sesi kedua, tinggal sedikit lagi ya waktunya ini. Ada pertanyaan, saya mau tanya deh, kira-kira saya menjelaskan ini rumit apa enggak menurut kalian? Dan kalian bisa paham nggak tentang ekologi manusia? Kalau udah begini, kita tinggal bedelnya lebih ke arah bagaimana Anda memahami sistem sosial, bagaimana Anda memahami ekosistem, gitu. Kemudian bagaimana Anda memahami fenomena lapang. Udah, hatam Anda ekologi manusia. Hal-hal yang rumit-rumit itu gampang gitu dipelajari. Yang penting mah konsep pokoknya begini loh. Gitu. Kata kuncinya adalah ekosistem sama social system. Dan dua-duanya memiliki hubungan timbal balik, dan timbal balik ini kemudian mempengaruhi beberapa dinamika tadi ya. Kemudian kemanfaatan ilmu ini adalah Anda kemudian bisa menganalisis fenomena ekologi, fenomena kerusakan alam, kerusakan lingkungan, kemiskinan, ya, dari proses-proses fenomena ekologi manusia. Proses-proses hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem. Gitu. Jadi nggak cuman wah longsor orang lingkungan kan gitu ya. Nah lingkungan, wah Anda mempelajari longsor, mempelajari pencemaran sungai, mempelajari apa. Nah sekarang kita mempelajari lebih perspektifnya lebih luas lagi. Bagaimana dampak-dampak itu berrelasi. Dan ternyata ketika Anda memahami ekologi manusia, relasi-relasi ekologi manusia, kemudian Anda punya posisi ini ya, kemudian akhirnya posisi pembelaannya terhadap analisis Anda. Anda kemudian akhirnya lebih kritis ya, kenapa lingkungan rusak? Mungkin karena sistem sosialnya sudah terlalu termodernisasi. Sistem sosialnya inilah sistem sosial yang menyebabkan lingkungan ini menjadi tidak baik. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada itu nggak ngerti, apa tidak ada itu udah ngerti. Lumayan agak paham sih, Pak. Sedikit-sedikit gitu. Sedikit, Pak. Baik, teman-teman, ini udah sesi kedua, sesi terakhir di hari ini ya.
saya sarankan Anda baca buku yang kemarin ya. Itu tugas terjemahannya tetap dicicil ya. Anda mengerjakan buku itu dan itu dikumpulkan, boleh dikumpulkan kalau udah selesai silakan dikumpul ke saya sekarang. Tapi paling lambat UAS itu. UAS. Tujuan saya tugas itu adalah agar kalian baca. Kalau nggak dikasih tugas, nggak baca biasanya. Dan Anda bisa mempelajari apapun sumber-sumber tentang ekologi manusia dari sumber internet. Silakan ya. Silakan. Mungkin ada dari buku-buku yang lain lebih. Ada konsep-konsep, definisi-definisi yang rumit mungkin ya. Coba dihilangkan dulu deh, yang rumit-rumit mah nggak apa-apa, yang rumit-rumit disimpan dulu. Tapi intinya adalah konsep dasarnya adalah apa yang tadi saya sampaikan. Konsep dasar ekologi manusia dari epistemologi gitu, dari aksiologinya, kemanfaatan ilmu ini gitu. Kemudian bagaimana Anda bisa menganalisis fenomena kerusakan lingkungan dalam perspektif hubungan manusia terhadap biotik abiotik ekosistemnya. Gitu. Kerusakan lingkungan itu berarti dipengaruhi juga tadi sistem sosial. Gitu. Di dalam sistem sosial nanti lebih kompleks lagi tuh. Ada kepentingan, ada politik di sana, itu lebih kompleks lagi. Nanti nggak tahu ya, jadi karena kurikulumnya tidak ngomongin ekologi politik. Keahlian saya di ekologi politik. Di studi ekologi manusia. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama sesi kedua ini tentang dinamika ekologi. Mudah-mudahan Anda paham dan kita bisa membahas lagi di sesi-sesi berikutnya, tema-tema berikutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.